Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Senin tanggal 16 September tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian firman. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup anak terang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan ini dan memperhatikannya, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Tidak menjadi contoh yang baik, tidak menjadi teladan. Bukankah ada banyak orang Kristen masuk penjara dikarenakan perbuatan-perbuatan dosa? Bukankah banyak orang Kristen yang hidupnya broken home? Bukankah ada banyak orang Kristen yang pada saat hari Minggu lebih baik ia dilapo di rumah ketimbang beribadah di gereja? Artinya hidup orang Kristen banyak yang tidak menjadi panutan atau saksi bagi orang lain tentang siapa itu Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan saat ini sangat jelas mengatakan bahwa pengikut Kristus adalah anak-anak terang. Ya. Karena memang Yesus Kristus adalah terang dunia. Sebagaimana firman-Nya yang berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi sebagai anak-anak terang, kita di sini harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Ini saudara-saudara. Jadi kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi harus bisa dilihat oleh dunia ini, baik melalui perkataan, begitu juga perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara-saudara. Yang harus terpancar dari pengikut Kristus di hari-hari yang Tuhan berikan adalah kebaikan, keadilan dan kebenaran, sebagaimana firman yang tertulis dalam Efesus 5 yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini saudara-saudara. Jadi selaku anak-anak terang, tidak ada istilah bisa berkompromi dengan dosa. Kita harus tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat jelas dikatakan hal-hal yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita agar kita bisa menjadi terang.
dan hal apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menerangi dan menjadi contoh serta teladan. Biarlah melalui sapaan Tuhan saat ini kita hidup dengan lebih mawas diri sebagai anak-anak terang, supaya kita dapat lebih berhati-hati dan bijaksana ketika bertindak dan berkata-kata. Tuhan menempatkan kita untuk hidup bersama dengan orang lain dengan berbagai latar belakang, pola pikir yang berbeda, agar perilaku hidup kita dapat menerangi orang-orang di sekitar kita. Inilah satu tujuan Tuhan, mengapa kita diizinkan masih ada sebagaimana ada pada saat ini. Untuk itu mari nyalakan cahaya Kristus di dalam diri kita, agar kita tidak tenggelam dalam kegelapan dunia ini. Ingat, kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran dari firman-Mu Engkau izinkan berkumandang melalui media YouTube ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang mengajak dan mengingatkan setiap orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak terang. Selaku anak-anak terang, kami harus memancarkan terang itu, agar yang dipenuhi kegelapan beroleh cahaya kebenaran. Bapa, mari Engkau menyatakan kebenaran firman ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka semakin memahami dan mengetahui siapa diri mereka sebenarnya dan apa yang harus mereka lakukan serta perkatakan. Bapa di surga, izinkan setiap para pendengar dimanapun berada, oleh kebenaran firman-Mu mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Tidak ada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu yang kami inginkan, para pendengar rindukan, pasti akan terjadi. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk para pendengar, mari Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga ada buah yang bisa mereka kecap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa tidak bosan-bosannya untuk setiap yang sakit, baik itu sakit corona maupun sakit yang lainnya, di mana mereka oleh sakit penyakit tergeletak di rumah sakit maupun di rumah. Jamah mereka Bapa, berkati setiap obat yang dikonsumsi, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang ajaib. Engkau adalah Allah kami yang maha penyembuh. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Hamba yakin dan percaya ketika Engkau bertindak, ya setiap yang sakit pasti akan beroleh kesembuhan. Bapa, sebagaimana juga istriku yang kusayangi, yang lagi dalam keadaan kurang sehat, mari Engkau jamah, berikan kesembuhan, pulihkan Tuhan, sempurnakan kesehatannya. Itu juga anakku Christian. Hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba berserah, dan hamba percaya Tuhan pasti mengabulkan doa hamba, karena hamba hanya berdoa di dalam satu nama yang begitu luar biasa, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.